Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya setelah dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran lanjutannya yang sudah ya. Tapi saya ingat lagi bagi yang belum klik subscribe, nah sekarang bisa klik subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1, kita awali dari pembelajaran ke-1. Lihat gambar Dayu. Sedang apa dia? Nah, ya kita baca paragrafnya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu perhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air ke dalam mulutnya. Ya, Dayu akhirnya juga berpikir lagi. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di setiap kotak. Masih ingat paragraf tadi? Sudah lupa? Nah, ke apa? Saya tampilkan lagi paragrafnya. Nah, berikut adalah paragrafnya. Yang pertama soalnya, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa tadi yang memelihara ikan hias? Iya benar, Dayu. Apa jenis ikannya tadi? Iya, ikan mas kopi. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana tadi paragrafnya itu dibaca ada dalam sebuah akuarium. Nah, kapan akuariumnya itu bersihkan? Kapan? Kira-kira seminggu, setahun, setiap hari? Atau ya betul, seminggu sekali. Nah, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Iya benar, setiap hari. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan itu? Ya, itu mulut ikan yang terbuka dan menutup. Informasi dalam rumus 5W plus 1H. Apa atau 5W plus 1H itu? Nah, berikut ini kata tanya yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi melalui rumus 5W1H. Yang pertama ya what atau apa, digunakan menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. W yang kedua where atau di mana, digunakan untuk menanyakan tempat ya. Yang ketiga ada when, artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu, bisa jam, bisa hari, bisa siang, malam, sore, pagi, bulan, tahun, dan lain-lain ya. Pekan juga bisa ya. Terus yang W ketiga adalah who atau WHO, who artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, biasanya pelaku. Yang W kelima dia why, artinya mengapa atau kenapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. H, nah ini bagaimana, artinya how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau penjelasan. Bagaimana kabarmu? Nah, bagaimana caranya? Nah itu. Ayo membaca. Pernapasan pada hewan. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab, berceren, endut, pinggir kali. Nah itu ya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah
pada darah cacing terkandung hemoglobin, disebut dengan Hb ya, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigennya ikat hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, sisa pembakarannya berupa karbon dioksida atau CO2-nya itu juga dikeluarkan melalui kulitnya. Nah, berikut pada gambar ya, itu menunjukkan sistem kulit apa istilahnya, kulitnya cacing ya. Itu ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea tersebut disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi fungsinya trakea seperti itu. Ini pada insekta atau serangga ya, bisa lebah, laron atau kumbang, itu masuk kategori pada serangga ya. Nah, pada contoh gambar, nah kalian lihat pada contoh gambar tersebut, nah gambar lebah itu ya. Tuh, lanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan itu bahasa biologinya yaitu Pisces, seperti zodiak ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala samping ya. Nah, insang ini tidak tumpang tindih dengan mulut. Jadi ketika mulut ikan terbuka, itu menyerap air yang mengandung oksigen, langsung dikeluarkan airnya, tapi oksigennya diserap ke dalam paru-parunya, bukan paru, insang dalamnya. Untuk mulai cukup oksigen, mulut ikan akan bekerja sama seperti pompa isap air. Nah, tadi ketika mulutnya ikan terbuka, itu menyerap air yang mengandung oksigen. Airnya dikeluarkan melalui itu insang di samping itu ya, oksigennya masuk itu ya. Saat itulah air tetap terisap masuk. Nah, kedua rongga mulut menyempit, hampir menutup. Nah, disitulah nanti oksigennya bisa terserap. Nah, gambarannya pada itu ada insang di belakang mulut ya. Nah, itu yang rahang insang sama tutup insang. Artinya apa? Di gambar kiri atas menunjukkan saat pernapasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Nah, gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan ini secara bergantian akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi artinya apa? Hewan yang hidup di air dan di darat. Contohnya yaitu pada katak ya. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup darat dan di air. Kok bisa ya? Karena ketika si katak itu masih kecil, masih baby, masih bayi, itu berupa berudu atau kecebong, itu bernapas dengan insang. Nah, ketika sudah besar, dewasa, itu bernapas ganti dengan paru-paru. Artinya apa? Ketika menginjak dewasa, itu paru-parunya mengembang, insangnya pun menyusut. Nah, akhirnya bernapas dengan paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu ada ular, kada, cicak, buaya, dan lain-lain. Khusus untuk reptil yang di air itu dia punya alat khusus, pernapasan khusus. Ketika dia masuk menyelam ke dalam air, itu di dalamnya ada katupnya, ada klepnya, dia akan menutup sehingga air tidak masuk. Ya, paru-paru pada reptil terletak dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Pada reptil sering berkembang di air, nah seperti tadi di buaya, lubang hidungnya dapat ditutup
selama menyelam. Ketika masuk ke dalam air itu lubangnya ada menutup. Nah, contohnya pada gambar ular tersebut ya, paru-parunya itu agak di dalam menyempit. Ketika dia masuk ke dalam air, hidungnya mengatup. Alat dan sistem pernapasan pada burung disebut apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Nah, ini ada kelebihan. Ketika burung tidak terbang, dia akan menghirup oksigen udara sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nanti ketika burung terbang ya, jadi ketika dia itu menghirup udara itu dia istilahnya menampung atau istilahnya menimbun oksigen ya. Nah, ketika terbang maka dia tidak menghirup udara lagi, hanya menjaga keseimbangan dengan kantong udara di dalam paru-parunya. Kantong udara burung sebagai tempat menyimpan udara. Nah, tadi seperti tadi, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian simpan dalam kantong udara. Jadi ada inhalasi, artinya apa? Itu udara masuk, ya keluar ekhalasi. Ketika terbang itu dia tidak menghirup udara lagi, karena kalau menghirup itu paru-paru bisa pecah, meledak karena hembusan angin terlalu besar. Yang ketujuh, ada sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan air. Nah, darat ada kambing, sapi, kerbau, itu termasuk mamalia darat. Ciri khasnya yaitu dia berdaun telinga. Mamalia darat ciri khasnya yaitu berdaun telinga. Berarti dia tidak bertelur tapi melahirkan. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan juga ada paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan sudah berikut. Ciri fisik yang menonjol adalah mamalia darat berdaun telinga, sehingga mereka tidak bertelur melainkan langsung melahirkan dan juga menyusui. Perhatikan itu. Nah, kita berlanjut pada mamalia air. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Nah, pada saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh kesatuannya adalah lumba-lumba, paus, dugong atau putri duyung. Yang terakhir kita akan merefleksi ya, merefleksi. Nah, apa yang sudah aku pelajari dan aku pahami pada pembelajaran kali ini? Nah, kali ini kita sudah belajar tentang menggali informasi menggunakan rumus 5W plus 1H. Apalagi 5W itu H sudah kita bahas sebelumnya. Dan juga kita mengenal macam-macam sistem pernafasan pada hewan. Agar kalian bisa mengingat kembali, kerjakan LKS latihan pembelajaran 1 halaman 11 sampai dengan 12. Kritik dan saran tetap saya nantikan. Jangan lupa atas semangat belajar. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian tadi pembelajaran hari ini ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang mungkin ada yang belum paham, bisa kalian review lagi dari beberapa tambahan sebelumnya agar lebih paham lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.